physical. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam bedah kitab online, dan pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan membaca kitab Akhlaqul Banin jilid yang kedua, kitab yang disusun dan ditulis oleh Syekh Umar bin Ahmad Baroja. Ya, dan dalam kesempatan kali ini kita masih membicarakan tentang sekelumit kisah atau sepenggal kisah dari akhlaknya baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam semasa hidupnya yang patut kita tiru, patut kita jadikan contoh. Ya, dan kita sekarang sudah nomor 3. Ya, langsung saja kita menuju kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu Syekh Umar bin Ahmad Baroja radhiyallahu anhu, nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fi darain amin. Wa min akhlaqihi, dan sebagian dari akhlaknya baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang patut kita tiru itu adalah as-saja'atu, sifat pemberaninya ketika menghadapi musuh, wal iqdamu, dan sifat kepemimpinannya ya di dalam memimpin umat Islam. Wakanas suja'u, dan bukti keberanian baginda Nabi Muhammad itu adalah walladzi yaqrubu, beliau adalah orang yang selalu dekat minhu, darinya fil harbi, di dalam peperangan. Ya, maksudnya Rasulullah itu karena sifat keberaniannya yang luar biasa, maka ketika menghadapi peperangan membela agama, beliau selalu berada di posisi yang paling dekat dengan musuh. Ya, artinya beliau selalu berada di barisan terdepan ya, sebagai seorang pemimpin yang berani. Liqurbihi minal aduwi, ya, karena dekatnya dari musuh-musuhnya, ya maka beliau berada di barisan yang terdepan, tidak mengambil barisan yang belakang. Wasabatu alal mabadi'i, dan Nabi Muhammad juga selalu mempunyai sifat teguh ya, selalu teguh alal mabadi, dalam prinsip-prinsip kebenarannya. Wasabru, dan Nabi Muhammad selalu sabar ala adail wajibi, dalam melaksanakan kewajibannya. Birogmil aqobati syadidati, ya, walaupun rintangan-rintangan, gangguan-gangguan yang besar, yang berat menerpanya, tapi beliau selalu sabar dalam menjalankan kewajibannya. Ya, wal adiyatil adimati, dan juga gangguan-gangguan yang besar ketika beliau mendakwahkan Islam ya. Beliau mendapat gangguan dari Abu Jahal, dari Abu Lahab, dan dari orang-orang kafir Quraisy, di mana Abu Jahal sendiri merencanakan mau membunuh baginda Nabi Muhammad ya, tapi gagal ya. Itulah salah satu rintangan, salah satu hambatan terbesar yang harus dihadapi oleh Rasulullah ketika mendakwahkan Islam, yaitu rintangan dari Abu Jahal dan Abu Lahab salah satunya ya. Tapi menghadapi itu semua Rasulullah tetap sabar, tetap teguh, dan tidak putus asa. Ya, kita lanjut. Wasidku, dan juga Rasulullah selalu jujur. Wal amanatu, dan Rasulullah selalu amanat atau bisa dipercaya. Bi jami'i aqwalihi, dalam semua perkataannya, wa af'alihi, dan semua pekerjaannya, perilakunya. Ya, Rasulullah itu sifatnya yang harus kita tiru adalah beliau jujur, beliau amanah, bisa dipercaya ketika beliau berbicara dan ketika beliau
berperilaku. Hatta istaharo, sampai tersebar baina qaumihi, ya, di antara kaumnya, bilaqobin dengan gelar Muhammadin al-Amin, Muhammad al-Amin atau Muhammad orang yang bisa dipercaya, ya, dengan kejujuran dan dengan sifatnya yang amanah. Maka di antara kaumnya Rasulullah dikenal dengan julukan gelar Muhammad al-Amin. Ya baik, kita lanjut ke nomor 4. Wakana, dan baginda Nabi Muhammad syadidal khaufi, ya, sangat takut, ya, sangat takut minallahi ta'ala, kepada Allah Ta'ala, kasyirul hayai, ya, beliau sangat pemalu, ya, Nabi Muhammad itu sangat pemalu, adi mas syafaqati, dan sangat besar rasa kasih sayangnya, rasa kasih sayang dari Rasulullah, warahmati, dan rasa welas asihnya. La yu'di, Rasulullah tidak pernah menyakiti insanan, kepada manusia, wala hayawanan, dan tidak pula menyakiti kepada binatang. Itu sifat welas asih, sifat kasih sayang Rasulullah. Ya, diantaranya adalah beliau tidak pernah menyakiti manusia dan juga tidak pula menyakiti kepada binatang-binatang, ya. Wayarhamu, dan Rasulullah selalu mengasihi, menyayangi al-fuqara'a, orang-orang yang fakir, wal masakina, dan orang-orang yang miskin. Ya, wayatasaddaqu, dan Rasulullah selalu bersedekah alaihim, kepada fuqara dan masakin, kasiron, dengan sedekah yang banyak. Wayujibuhum, dan Rasulullah selalu menjawab fuqara dan masakin, idza da'auhu, apabila mereka mengundang kepada baginda Nabi. Ya, jadi ketika Rasulullah diundang oleh orang-orang fakir dan orang-orang miskin, Rasulullah memenuhi panggilan dari mereka. Rasulullah tidak gengsi, ya, walaupun beliau seorang pemimpin besar, pemimpin agama dan pemimpin negara, tapi ketika diundang oleh orang-orang fakir dan orang-orang miskin, maka Rasulullah tak pernah menolaknya. Beliau selalu memenuhi undangan dari orang-orang fakir dan orang-orang miskin, dan inilah salah satu suri tauladan yang harus kita tiru, ya, dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya oleh para pemimpin masa kini, ya. Kita lanjut. Payakulu, maka Rasulullah makan, ya, ikut makan, ma'ahum, bersama orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Wayazuru, dan Rasulullah juga mengunjungi atau menjenguk marodahum, orang-orang yang sakit di antara mereka. Wakana, dan Rasulullah adalah akroman nasi, manusia yang paling mulia. La yaruddu, Rasulullah tidak pernah menolak man, kepada orang, tolaba, yang meminta, minhu, darinya, dari Rasulullah, syai'an, terhadap sesuatu. Jadi kalau ada orang yang minta-minta kepada Rasulullah, baik itu orang yang minta-minta itu orang yang sudah beliau kenal maupun orang yang belum beliau kenal, Rasulullah tidak pernah menolaknya, selalu memberikan jika Rasulullah memiliki sesuatu, ya. Kita lanjut. Wa idza lam yajid, dan apabila Rasulullah tidak mendapatkan indahu, di sisinya, mayu'tihi, apa-apa yang akan diberikan, wa'adahu, ya, maka Rasulullah menjanjikannya, bi'ataihi, dengan pemberian, fi waktin akhor, di waktu yang lainnya, ya. Jika ada orang yang minta-minta kepada Rasulullah, lalu Rasulullah tidak ada apapun yang bisa diberikan, Rasulullah tidak mempunyai apa-apa yang bisa diberikan, maka Rasulullah menjanjikan akan memberikan di hari yang lain, ya.
Ini adalah salah satu suri tauladan yang harus kita tiru dari baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita lanjut sedikit lagi. Wajah dan datang kepada baginda Nabi siapa rojulun seorang laki-laki data yaumin pada suatu hari. Tujuan kedatangannya adalah basa Allahu, maka meminta si rojul tadi, si laki-laki tadi kepada baginda Nabi, fa'atohu, maka Rasulullah memberikan kepadanya, kepada si rojul tadi, gonaman berupa kambing ya yang banyak, sadaj ma baina jabalaini ya, sadaj ma baina jabalaini ya, di mana kambing yang diberikan oleh Rasulullah kepada si laki-laki tadi sampai memenuhi jalan di antara dua gunung ya. Saking banyaknya Rasulullah menyedekahkan, memberikan kambingnya. Lalu si laki-laki itu setelah diberikan kambing yang banyak oleh Rasulullah itu, dia paroja'a ila qaumihi, dia kembali kepada kaumnya. Waqala, dan si laki-laki itu berkata ya kepada kaumnya, aslimu, masuk Islamlah kalian, fa inna Muhammadan, karena sesungguhnya Muhammad yu'ti, memberikan atau pemberian man kepada seseorang ya, la yahsha, dan Rasulullah itu orang yang tidak takut al-faqata, akan fakir ya, akan miskin ya. Jadi Rasulullah dengan memberikan banyak kambing kepada si laki-laki tadi menyeru kepada kaumnya bahwa dengan pemberian dari Rasulullah kambing yang banyak itu menandakan Rasulullah adalah seseorang yang tidak takut jatuh miskin ya, walaupun harta bendanya disedekahkan, diberikan begitu banyak kepada orang lain. Ya, mungkin ini yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insya Allah kita lanjut di pertemuan selanjutnya. Akhirul kalam, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.